Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk belajar bersama dan mendiskusikan bersama teman-teman terkait materi pengantar perpajakan. Untuk menyingkatnya waktu, mungkin saya akan persilakan bagi Mas Elvender Gunawan untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pajak dan apa sih yang dimaksud dengan perpajakan, seperti itu. Untuk menyingkatnya waktu, saya persilakan Mas Elvender Gunawan untuk menjelaskan secara rinci dan detail mengenai perpajakan. Silahkan. Baik, saya Elvender Gunawan akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian pajak. Nah, jadi pajak itu adalah iuran kepada kas negara yang bersifat wajib, yang berdasarkan undang-undang hal tersebut dapat dipaksakan. Nah, dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontrapetasi, atau tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1. Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Nah, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi seperti pengertian pajak tadi, di mana menurut undang-undang pajak itu suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Nah, dan pajak itu bersifat umum. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. Selanjutnya dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya pajak itu tanpa jasa timbal balik atau kontrapretasi langsung yang ditunjukkan secara langsung. Selanjutnya, pajak itu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang terakhir, pajak itu dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Nah, oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan negara. Nah, di sini kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu mengenai fungsi pajak. Nah, di mana pajak itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Nah, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, jadi semua pengeluaran negara itu bersumber dari pajak termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, di sini ada beberapa fungsi perpajakan, yaitu ada empat bagian. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Nah, sebagai sumber pendapatan negara, pajak itu berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Nah, negara membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Nah, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Jadi, segala jenis pembelanjaan atau pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan, dan lain sebagainya itu termasuk dibiayai oleh pajak, yang dimana menurut fungsi anggaran. Nah, sedangkan untuk pembiayaan pembangunan, uang itu dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Nah, jadi untuk pembiayaan pembangunan itu, uang itu dikeluarkan dari tabungan pemerintah ya.
Nah, yakni itu penerimaan. Nah, penerimaan dalam negeri apapun yang bersifat penerimaan dalam negeri itu dikurangi dari pengeluaran rutin. Nah, pengeluaran rutin tadi seperti pembelanjaan pegawai, pembelanjaan barang dan pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan. Nah, sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Nah, jadi fungsi anggaran ini dituntut untuk meningkatkan tabungan. Nah, fungsinya apa? Nah, ketika kebutuhan pembiayaan pembangunan yang meningkat, nah tabungan ini tidak berkurang secara drastis. Artinya cukup untuk pembiayaan umum atau pembiayaan pemerintah dalam hal pembangunan. Kemudian melanjutkan penjelasan dari Mas Elvender, fungsi pajak yang selanjutnya adalah mengatur, di mana pemerintah mempunyai hak dan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Salah satu contohnya yaitu memberikan fasilitas keringanan pajak bagi penanam modal baru, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian untuk menutupi agar produk dalam negeri itu tidak selamanya terjajah oleh produk-produk luar, pemerintah itu memberikan bea cukai yang sangat tinggi untuk produk-produk dari luar negeri yang akan masuk ke dalam negeri seperti itu. Kemudian fungsi perpajakan yang selanjutnya yaitu adalah sebagai stabilitas, di mana pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengatur peredaran uang yang sedang beredar di masyarakat untuk mengatasi inflasi seperti itu teman-teman, yaitu dengan cara pemungutan pajak dan ketentuan pajak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan yang selanjutnya mengenai perpajakan. Kemudian fungsi selanjutnya tentang perpajakan adalah sebagai redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut dari warga nantinya akan menjadi kepentingan umum. Salah satu contoh adalah pembangunan, di mana dengan pemerintah menggelar adanya pembangunan seperti contoh jembatan, di situ secara tidak langsung juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang dulunya dimintai pajak atau terkena pajak seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dan bisa kami diskusikan bersama teman-teman terkait materi perpajakan. Saya Abdurrahman dan rekan saya Elvinder Gunawan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik kata maupun penjelasan yang salah atau kurang dimengerti. Baik, hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.